Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas mengenai teks editorial lanjutan. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kalian masih ingat kan apa itu teks editorial? Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Jadi, teks editorial itu di dalam koran disebut sebagai tajuk rencana dan ia terletak di sebelah kiri koran pada kolom opini atau pendapat. Dan ingat, teks editorial ditulis oleh pemimpin redaksi. Bagaimana? Sudah paham kan? Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks editorial. Struktur teks editorial yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, yaitu bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua adalah argumentasi, merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang. Ini bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Berikut contohnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi, kalimat pertanyaan ini tidak ditujukan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Contoh sederhananya, apakah kita harus tidur-tiduran sementara yang lain bekerja? Nah, ini tidak membutuhkan jawaban ya atau tidak. Kita harus merenungkannya. Si pendengar harus merenungkannya apakah dia harus tidur-tiduran atau sebaliknya. Yang kedua, penggunaan kata populer. Penggunaan kata populer ini kalimat atau kata yang mudah dicerna oleh masyarakat.
bukan kata ilmiah. Kalau ilmiah, itu masyarakat pasti tidak memahami. Sedangkan kata populer itu sering didengar, mudah dicerna, dan dipahami oleh masyarakat. Contoh, disekap, disandera. Misalkan, kalau seseorang yang memahami suatu kata disandera, pasti dia akan memahami. Dan bagaimana jika masyarakat menengah ke bawah? Maka mereka akan bertanya-tanya maksud dari sandera. Itu sama halnya dengan disekap. Itu contoh sederhananya. Jadi di sini kata populer ini yang mudah dicerna, dipahami oleh masyarakat, dipahami oleh si pembaca. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu. Kata ganti penunjuk. Contohnya, ini, itu, kesini, kesana, begitu, di sana, di situ, dan lain sebagainya. Pokoknya dia merujuk tempat, peristiwa, dan waktu. Yang keempat, menggunakan kata penghubung kausalitas atau konjungsi kausalitas sebab akibat. Seperti kata penghubungnya sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu. Dia menunjukkan sebab akibat. Itu dia konjungsi kausalitas. Oke, bagaimana? Sudah paham kan? Dan untuk memahami tujuan pembelajaran hari ini, maka kalian analisislah kaidah kebahasaan teks editorial yang berjudul Pengangguran Makin Bertambah.